Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin rahmatullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan hidayah beserta taufiknya kepada kita, sehingga di bulan yang suci ini kita bisa mengisi waktu kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan amaliyah yang kita kerjakan dari pagi sehingga saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimahullah, pada kesempatan khusus pada siang hari ini, ketika Allah memberikan anggota badan yang sempurna bagi kita, di antaranya ada 3 yang harus kita perhatikan anggota badan kita dan harus diisi ataupun diberikan nutrisi. Di antaranya adalah yang pertama, anggota badan yang harus kita perhatikan adalah al-batnu, yaitu perut kita, yang selalu kita isi dengan makanan dan minuman, karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya alladzina amanu kulu washrabu mimma fil ardi halalan thayyiban. Maaf, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hai manusia, bahwasanya makanlah apapun sesuatu di muka bumi ini dengan yang halal ataupun yang thayyib, itu adalah baik. Jadi makanan yang kita ataupun minuman yang kita makan dan minum itu yang pertama adalah ya harus yang halal. Halal secara zahiriyah yang sering kita temui dalam ilmu fikih, apapun makanan minuman yang diharamkan dalam hadis ataupun Al-Quran maka kita harus jauhi. Ataupun ada yang memang haramnya itu adalah ainiyah yang tidak terlihat. Makanan yang minuman yang memang halal secara dzatiyahnya, tetapi secara prosesnya adalah haram. Oleh karenanya, ketika turun ayat ataupun membacakan ayat yang tadi, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, dalam kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qul Allah ayyaj'alani mustajaba da'wah. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata atau bertanya kepada Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan aku dijadikan orang yang diijabah doanya. Maka jawab Nabi, ya Sa'ad, atimat amaka takun mustajab dakwah. Jawaban Nabi adalah, perbaikilah dalam makananmu. Jadi ketika makan harus memang yang dari yang halal, bukan yang dari yang haram. Karena ketika dipelihara makanan kita, maka akan turun ijabah doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad berkata, walladzi nafsi Muhammadin biyadi anna rajula yaqul mata la haru fi jawfihi ma yataqawwal minhu arba'ina yawman. Yang intinya, ketika seseorang memakan dari barang yang haram satu uapan, satu suap gitu, masuk ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amal ibadahnya selama 40 tahun. Ini sangat kita harus menjauhi makanan ataupun minuman yang memang dari yang haram.
Man nabata minal haram fana waulabi, barang siapa yang tumbuh dari anggota tubuhnya anggota badan daripada yang haram, maka neraka lebih baik baginya. Kemudian ketika dalam makan dan minum ini Allah pun mengatakan kulu wasrobu wala tusrifu, silahkan makan, silahkan minum, tetapi wala tusrifu, jangan berlebihan, jangan terlalu banyak kan gitu. Karena diantaranya inna minasyarri atakula kulama istaita, bahwasanya diantara berlebihan itu ketika kita makan makanan yang apa yang kita inginkan. Seperti ketika kita buka takjil, buka puasa, kita mengadakan membeli makanan yang kita inginkan bukan satu saja tetapi banyak. Dari mulai gorengan, mulai minumannya kan gitu. Banyak kita membeli sehingga dimakan semuanya, yang takutnya itu adalah berlebihan. Dalam hadis yang lain bahwasanya ketika seseorang banyak makannya pasti banyak minumnya. Ketika banyak makan dan minum banyak malasnya. Ketika kita sahur kebanyakan makannya, kebanyakan minumnya pasti gitu kan. Ketika subuh itu malasnya luar biasa. Ketika kita berbuka puasa makan dan minumnya sangat banyak, berlebihan, maka tarawih itu bakal ngantuk, bakal malas. Itu diantaranya efek ketika seorang berlebihan dalam makan dan minum. Jadi itu nomor satu yang harus kita perhatikan adalah perut kita. Yang keduanya adalah al-aqlu, akal kita. Akal kita harus kita beri nutrisi, isiannya itu adalah diantaranya dengan ilmu. Karena ilmu itu adalah kunci kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang memang pengen sukses ketika di dunianya, maka carilah ilmunya. Ketika kita ingin mendapat kebahagiaan nanti di akhirat, maka carilah ilmunya. Kemudian ketika kita ingin bahagia dunia maupun akhirat, maka carilah ilmunya. Kita sampai sekarang alhamdulillah bisa mendapatkan mungkin rumah, mungkin fasilitas yang lainnya, diantaranya adalah dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Karena memang ilmu itu sering kita dengar bahwasanya mencari ilmu itu adalah kewajiban untuk kita. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Kemudian ketika mencari ilmu itu juga ternyata Allah memberikan fadilah ataupun keutamaan bagi orang yang mencari ilmu. Ma ta'ala mababan minal ilmi yuntafa'u bihi, barang siapa yang mencari ilmu yang dimanfaatkan ilmunya, dikerjakan dari ilmunya fi akhirati wa dunyahu, ketika untuk akhirat ataupun untuk dunianya. Maka kata Nabi, karena khairallahu min umri dunya sab'alafi sanatan. Ketika kita belajar satu bab saja dalam masalah ilmu itu lebih baik baginya daripada urusan dunia ataupun usia dunia 70.000 tahun. Yang dimana 7.000 tahun itu adalah berpuasa di siangnya dan beribadah ketika di malamnya, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya. Jadi yang memang 7.000 tahun gitu, tapi lebih baik untuk kita ketika kita bisa menyempatkan mencari ilmu walaupun satu bab saja. Kita tiap hari beda-beda bab, walaupun misalkan tentang puasa kan gitu, tapi alhamdulillah sering kita setiap hari mencari, bukan hanya di sini, mungkin di rumah ada kultum juga. Makin sering kita mencari, makin banyak fadilah yang kita dapatkan. Kemudian yang ketiga adalah yang harus kita perhatikan dalam anggota badan kita adalah al-qalbu, yaitu
hati kita. Karena ida sholahat sholahat jasadu kulluhu wa ida fasadat fasadat jasadu kulluhu. Ketika hati itu adalah menjadi raja dari diri kita. Ketika baik hatinya, maka baik pula semua anggota badannya. Sebaliknya ketika buruk hatinya, maka akan buruk pula semua anggota badannya. Bahkan hati juga menjadi salah satu kunci ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena niat yang kita bacakan itu bukan dari lisan, bukan dari perkataan kita, tapi kita diterima niat itu dalam hati kita. Ketika kita niat puasa, nawaitu shoma qolin an ada'i fardhi syahri ramadhana, hadisan hati billahi ta'ala, hanya lisan saja, maka tidak harus dengan hatinya ucapannya. Ketika sholat pun sama, semuanya amal ibadah itu tergantung niat, dan niatnya itu adalah wa mahal wa al-qalbu, niat itu tempatnya di hati. Kemudian hati itu kita hati itu harus kita jaga. Di antaranya sering kita bacakan, sering kita ingat bahwasannya di antaranya obat hati itu ada berapa? Ada 5. Di antaranya adalah, mumpung kita dalam suasana Ramadan, obat hati yang paling kita bisa lakukan, sering kita lakukan dalam Ramadan adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Baca Al-Quran pun sangat banyak fadilahnya. Satu huruf saja Allah berikan 10 kebaikan. Itu baru satu huruf. Apalagi kalau misalkan satu ayat, satu surat, ataupun satu juz, lebih dari satu huruf, banyak fadilah yang kita dapatkan dari membaca Al-Quran. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya masalul mu'minin alladzi yaqra'ul Qur'an kamasali atroj. Ketika seseorang mukmin ia selalu membacakan Al-Quran, maka diperumpamakannya itu adalah seperti buah jeruk. Kemudian wa misluqati alladzi yaqra'ul Qur'an kamasali raihana. Ketika orang yang selalu melaksanakan dosa tapi gemar membaca Al-Quran, maka perumpamannya adalah seperti minyak wangi. Berarti minyak wangi mana? Rihuha thayyibun wa ta'muha mu'murun. Ketika kita wanginya ada, tetapi ketika kita rasakan rasanya pahit, kan gitu. Ada wanginya, kan gitu, wanginya beda kan itu, tapi ketika kita rasakan ternyata pahit rasanya. Yang terakhirnya adalah wa ma sulfa illa bil Qur'an kama sari handolah. Ketika orang yang sering berdoa melaksanakan dosa tetap kemudian tidak gemar membaca Al-Quran, maka diperumpamakannya adalah seperti buah paria, paret ya gitu, dimana tok muha murun wala rihalaha, rasanya pahit ketika kemudian tidak ada wanginya. Itu perumpamaan orang yang memang sering berbuat dosa kemudian jarang membaca Al-Quran. Jadi itu 3 anggota badan yang harus kita perhatikan dan harus berikan nutrisi agar kita bisa terus dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita mendapatkan jalan muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kultum pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.